Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, hari ini kita sudah masuk ke topik ke-11. Jadi kalau ekonometrika ada 12 topik, ini satu topik terakhir sebelum besok kita selesaikan, yaitu aplikasi model data panel statik. Jadi besok sore, ya Sabtu menjelang malam minggu, malmingan, ya tapi malmingannya itikaf ya. Itu kita akan bahas aplikasi model data panel dinamik. Jadi kalau yang ini data panel statik. Nah, ini nanti mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang kemarin belum saya jawab, kita akan bahas memang pada sesi ini. Sehingga nanti kita selesai dengan 12 topik, lalu cuma besok pagi itu akan lebih menarik sebetulnya karena teknik penulisan ya. Memang nanti PPT-nya nggak saya akan bagikan. Tapi saya akan menceritakan karena saya pernah punya pengalaman memeriksa laporan penelitian yang ditulis oleh dosen-dosen muda, itu supaya saya nggak capek ke depannya, saya buatlah petunjuk teknik menulis indah. Meskipun mungkin sudah setahun tetap aja ya, yang berubah itu nggak banyak ya. Jadi di awal kalimat tetap ada tetapi, namun demikian, sementara itu ya, itu tidak boleh ada di awal kalimat. Semua kata-kata tetapi ya, itu adalah di setelah koma. Jadi rumusnya itu aja. Jadi nggak boleh tetapi setelah titik. Namun tidak boleh setelah titik. Nah, tapi kan di Indonesia kita senang banget pakai kata tetapi di awal kalimat. Coba, but ada nggak di setelah titik? Pernah nggak ketemu kalimat but-nya B-nya besar? Ya nggak ada, kecuali kalimat kita yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, nah itu besok kita akan bahas pagi, sekaligus juga bagaimana telaah pustaka di dalam artikel jurnal. Brainwash juga, kenapa? Karena biasanya pustaka hanya di studi literatur. Jadi kalau deskripsi, tesis, disertasi, itu hanya di bab 2. Nah kalau di IPB itu malah bab 2 itu ditulisnya opsional di dalam pedoman karya tulis. Karena bab 2 nggak ada masalah. Karena pustaka itu nanti harusnya ada di bab 1 dan bab hasil pembahasan. Nah itu yang berbeda ya, memang beda banget ya. Jadi jangan banyak protes gitu ya, karena memang selama ini mungkin banyak salah juga gitu ya. Nggak usah salahin orang yang zaman dulu, entah siapa yang mengajarkan, tapi ya itulah yang kita harus perbaiki. Ya, karena setelah nanti rekan-rekan baca jurnal yang ada di luar negeri yang bagus-bagus, itu baru tahu ternyata di bab 1 itulah banyaknya pustaka. Di bab hasil lah banyaknya pustaka. Ya, nah, itu kalau di jurnal di Indonesia malah nggak muncul ya. Itu kelemahan kita ya. Besok kita akan bahas itu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dan ini sebetulnya sudah aplikasi, jadi seharusnya bisa menarik gitu ya. Kenapa? Karena kemarin kita sudah belajar teorinya hari apa? Selasa, ya Rabu ya. Rabu kita bahas teorinya data panel statik, Kamis kemarin data panel dinamik. Nah, sekarang Jumat kita bahas aplikasinya. Sehingga topik kita hari ini adalah pertama topik penelitian dengan fix dan random, kemudian bagaimana estimasi fix dan random menggunakan eViews, Stata, dan R, lalu aplikasi uji Hausmann yang kita bahas kemarin ya bersama dengan data panel dinamik, dan terakhir adalah beberapa uji untuk asumsi Galat atau Gauss-Markov yang kemarin ditanyakan. Di data panel ada nggak uji-uji Gauss-Markov atau regresi klasik? Nah, bukan uji asumsi klasik, tapi uji asumsi regresi klasik. Nah, jadi ini topik-topik penelitian dengan FEM dan REM ya. Jadi bisa kalau misalnya teman-teman, Pak Ujang udah hadir belum? Ya, saya jadi kebayang Pak Ujang ya gara-gara kemarin curhat tentang disertasi. Ya, saya kira Pak Ujang itu udah lulus dari tahun lalu ya. Jadi masih belum. Saya nanti bisa nguji itu ya. Jadi misalnya apa ya? Terkait dengan konsumsi protein hewani. Karena bicara tentang pakan berarti konsumsi protein hewani. Nah, itu bisa dibikin data panel dinamik. Itu besok tapi ya. Jadi kenapa? Karena konsumsi itu kan kemarin tergantung pada konsumsi sebelumnya juga. Nah, kalau datanya antar provinsi berapa tahun itu bisa dibikin panel ya, apalagi kalau punya data kabupaten lebih bagus. Nah, kalau untuk data panel statik ya apa yang bisa dilihat? Integrasi pasar daerah dengan pasar induk. Pasar induk Kramat Jati atau pasar induk beras Cipinang itu adalah barometer harga nasional. Nah, pertanyaannya apa betulkah pergerakan harga di pasar induk ini diikuti oleh harga di daerah-daerah provinsi ataupun kabupaten?
Nah, itu kita sebut integrasi. Dulu ya, model integrasi pasar itu hanya pakai cross section atau pakai time series. Jadi awalnya tahun 60 70-an pakai cross section. Tahun 80 90-an banyak penelitian integrasi pasar pakai time series. Lalu sekarang kita bisa juga pakai data panel. Nah, dengan perkembangan model itu maka analisisnya substansinya sama, yaitu market integration. Itu untuk teman-teman di Sosek atau agribisnis. Kemudian teman-teman manajemen bisa lihat kinerja keuangan, apakah bank, apakah BPR atau koperasi ya. BPR itu bank bukan? Tingkatannya sih bank, tapi bukan bank ya. Jadi dia termasuk lembaga non bank ya. Ini anak-anak ekonomi manajemen kalau dites gitu ya bisa jadi jawabannya salah ya. BPR bank bukan? Ya bank lah Pak, bank perkreditan rakyat ya, bukan ya. Benar, Mas Dery, kamu belajar nggak di ekonomi syariah lembaga perbankan? Belajar. Nah, BPR masuk apa? Bank nggak? Non-bank. Nah, oke. Ada BPR yang konvensional, ada yang syariah. Nanti yang ekonomi syariah bisa penelitian BPR syariah. Ya, bimbingan saya S1 sekitar mungkin 6 tahun atau 7 tahun yang lalu sudah lulus dengan data panel untuk melihat efisiensi BPD ya yang konvensional dibandingkan dengan yang syariah. Bank Pembangunan Daerah. Nah, kalau itu beneran bank. Bisa koperasi. Nah, untuk yang kementerian bisa pakai data panel untuk melihat serapan anggaran. Setiap tahun, awal tahun, itu kan semua kementerian melakukan rapat kerja. Nanti setiap kementerian ngundang Bu Menteri Keuangan gitu ya untuk mengomentari anggaran mereka. Nah, itu akan bisa dilihat itu. Setiap kementerian itu kinerjanya salah satu ukurannya adalah penyerapan anggaran. Dikasih duit 10 triliun cuma bisa diserap 9 triliun. Aneh memang ya. Nah, kayak nggak mau make gitu ya. Jadi itu juga sesuatu yang tidak tepat gitu kinerja. UMKM, kemudian kabupaten, kemudian perdagangan internasional, semua bisa diukur, dianalisis dengan data panel statik ini. Nah, kita mulai dengan e-views. Oke. Jadi kalau dilihat nanti di buku saya atau di YouTube yang audiometric full itu, ya, nah inilah yang dituntun kepada rekan-rekan. Jadi di situ ada pilihan balance panel dan juga unbalance. Nah nanti kita disuruh memasukkan ya balance panel itu data kita apa? Pilihannya tahunan, annually, monthly, bulanan, atau weekly ya terserah. Nah kemudian nanti mulainya tahun, kalau tahun berapa? 80 sampai 2019. Number of cross section, kalau jumlah provinsi berarti 34. Nah, itulah yang diisi di bagian kiri. Ya, kalau kita sudah buka e-views-nya. Jadi nanti start date-nya kalau tahunan berarti 1980. End date-nya 2019. Number of cross section-nya misalnya 34 provinsi berarti 34. Udah selesai. Maka kemudian berikutnya adalah ya, nanti ada tampilan seperti di kanan. Nah, kalau sudah, nanti saya kan nggak menjelaskan satu-satu, ada di buku atau di YouTube itu, bagaimana cara mengestimasi. Nah, kita akan tulis ya sesuai dengan urutan variabel. Kalau persamaannya Y, X1, X2 itu kan saya bilang nggak boleh, karena itu metode statistika, belum ekonometrika. Tapi kalau kemarin nama variabel misalnya PFIT itu profit perusahaan. Row itu berarti penggunaan bahan baku. Labor itu berarti tenaga kerja. Nah, itu ditulis. PFIT, raw labor. Nah, lalu setelah kita ketik di situ di bawahnya ada pilihan. Nah, OLS atau PLS ya, itu ada di bawah yaitu least square. Nah, itu nanti kita klik, nggak kita ganti-ganti. Nah, kalau kita ganti itu nanti berarti beda estimasi. Termasuk nanti yang dynamic ada di situ kalau di e-views-nya. Nah, apa yang ada di e-views? Kemarin kan waktu di teori ada one way, ada two way. Maka ada pilihan cross sectionnya non-fix atau random. Periodnya non-fix atau random. Kalau kita pilih cross sectionnya fix, kemudian periodnya non, itu artinya one way pakai fix, pakai fam. Kalau misalnya cross sectionnya random, periodnya non, berarti kita pilih apa? Rem tapi one way. Tapi kalau kita pilih cross sectionnya fix, periodnya fix, baru kita pakai two way. Untuk data panel kita nggak boleh milih cross sectionnya non, karena dia fokusnya pada perbedaan individu atau individual heterogeneity, keragaman. Nah, inilah keluarannya. Tolong, apa yang saya mau brainwash?
Kalau nanti mahasiswa nulis skripsi atau sampai disertasi atau di artikel jurnal, jangan ini yang di copy. Mending kalau di copy ya diketik ulang. Itu tuh pakai apa? Pakai screenshot. Terus gambarnya di insert ya ke dalam skripsi. Ya di bagian hasil dan pembahasan. Males banget. Jadi kalau misalnya dia jurnal bahasa Inggris, ya yang atas-atas itu dibuang. Bisa ditampilkan. Tapi kalau nulis dalam bahasa Indonesia, ini yang ditampilkan. Kalau bimbingan saya, ya saya suruh ulang, nggak jadi seminar ya. Harusnya diketik ulang dalam bahasa Indonesia, karena kita menulisnya dalam bahasa Indonesia. Jadi variabel, koefisien, harus ditulis ulang. Bukan koefisien yang dalam bahasa Inggris itu. Oke, nah urutannya apa? Variabel, tadi ada apa? Ada dua kan, ada raw material dan labor. Berarti itu. Nah ditambah konstanta. Kemudian koefisiennya nilainya beta 1-nya berapa, beta 2-nya berapa. Lalu ada di situ standard error, berarti itu SI-nya. Ya, kemudian ada T statistik, yaitu apa? Nilai koefisien dibagi dengan standard error, itulah T statistik. Nah, T statistiknya di situ nanti keluar, kalau lebih dari 2 pasti p-value-nya kurang dari 0,05. Maka dia signifikan pada 95%. Kita tolak H0. Nah, lalu di bawahnya keluar R-square. Ya. Lalu keluar adjusted R-square. Mana yang diinterpretasikan? Cukup R-square. Silakan nanti nanya kalau penasaran. Karena kan selalu diajarkan pakai adjusted R-square. Nah, di bagian bawah, yang sebelah kiri, Mas ya, yang sebelah kiri, di bagian bawah, itu yang nomor keempat dari baris bawah. Coba lihat ya, yang di bagian kiri, nomor keempat dari bawah itu ada apa? ICAI ke Information Criterion. Jadi AIC-nya juga sudah dikeluarkan oleh eViews. Oke, nah sebetulnya kita bisa juga langsung pakai AIC dan sebagainya. Nggak harus R-square. Nah, lalu terakhir kita lakukan apa? Nah, sekarang tidak ada kan prosedur pakai cem-cem itu. Cow-test nggak usah, itu lupakan saja. Anda cukup mengestimasi dengan apa? Fix, tadi cross sectionnya dipilih fix, kemudian periodnya dipilih none. Lalu Anda estimasi lagi cross sectionnya pakai random, kemudian periodnya pilih none. Maka dapatlah beta dari fix, dapat beta dari random. Inilah yang nanti dimasukkan, atau Anda nggak perlu mengerjakan prosedural ini, karena apa? Karena nanti kalau di software langsung ada yang namanya fix effect ya, atau random effect testing. Nah, itu nanti di situ ada uji Hausman. Oke. Nah, kalau misalnya ada uji Hausman-nya diklik, keluarlah hasilnya nanti apa? P-value. Udah, nanti ada yang di sebelah kanan, coba lihat. Itu ada P-value. Ya, di layar yang sebelah kanan, itu ada tulisan prop. Prop itu adalah probability. Atau P. P. Nah, nilai P-nya berapa? 0,0000. Artinya apa? 1 kurangi 0,0000 sama dengan berapa? 1 kali 100% berarti apa? 100%. Artinya apa? Kita boleh percaya sampai 100% untuk menolak H0. Kalau tolak H0, apa uji Hausman artinya? Kita gunakan fix. Maka nanti tabel yang kita tempatkan di hasil dan pembahasan cukup yang fix saja. Jangan yang randomnya juga. Cukup satu aja. Tapi nanti di uraiannya kita katakan ya, we have conducted Hausman test ya to choose ya, okay, whether fixed or random is correct model. Nah, kira-kira begitu bahasa Inggris ya kalau nulis jurnal dalam bahasa internasional. Nah, saya ulangi, apa artinya p-value 0,00 tadi ya. 95% udah pasti signifikan. 99 juga sama. Kenapa? Karena kita tadi 1 kurang 0 kali 100% sama dengan 100% kita boleh percaya untuk menolak H0. Atau mengatakan fix itu yang tepat. Nah, udah selesai. Beres. Nah, susah nggak? Ya kalau udah diajarin gini masih susah, nah, balik lagi lah ke SMP ya. Oke. Harusnya pasti insya Allah bisa ya. Jadi nggak ada susah kan? Jadi kalau dosen nanti nguji mahasiswa sekarang pakai data panel, mau itu mahasiswa ekonomi pembangunan, mau mahasiswa itu manajemen, atau kalau akuntansi juga masih pakai manajemen keuangan, skripsi tesisnya. Nah sekarang udah ngerti, ya mahasiswa itu udah bener atau enggak, sudah bisa nanya, udah gaya. Nah, ya, jadi udah gaya sekarang ya, udah confidence untuk bertanya. Nah, ini apa? Kamu uji Hausman-nya sebetulnya apa H0-nya? Udah gaya sekarang, udah berani ya. Oke.
Mudah-mudahan berubah ya. Nanti kita coba evaluasi ya, setahun lagi itu ada perubahan nggak ya dalam menguji mahasiswa di ujian akhir. Mahasiswa siap-siap, sekarang dosennya udah tambah pintar ya. Oke. Harusnya semua bisa, nggak ada yang susah. Stata juga sama. Nah, sekarang kita pakai Stata. Di Stata beda. Kalau tadi kan e-views, klik masukin data jenisnya apa. Kalau di Stata kita copy dari Excel, masuk ke Stata, itu enaknya sekarang for Windows, jadi nggak capek. Asal data itu semua udah di Excel, apapun bisa baca. Bisa di copy paste, bisa diimport ya dari statanya. Nah, yang paling penting apa? Kita tahu nanti apa kodenya. Nah, kodenya misalnya apa? Kalau untuk mendefinisikan data panel, kita pakai namanya sort. Sort prof tahun. Artinya apa? Kita punya data panel, didefinisikan I-nya adalah prof, provinsi, tahun. Nah, untuk di Stata, ini yang bedanya sama e-views. Ya, kalau TSP kita gunakan ini, atau micro e-views kita gunakan sintaks. Nah, ini namanya sintaks. Yaitu apa? TS set. Oke. Nah, TS set itu artinya apa? Time series, set, provinsi, tahun, ya itu sama. Tapi untuk baca data panel, ya nanti dia mengatakan bahwa I-nya prof, T-nya tahun. Nah, memang kodenya itu. Tetapi kalau untuk estimasinya di Stata, yang namanya data panel itu semua dilambangkan dengan XT. Nah, jadi XT itu kalau kita ada di awalnya huruf X dan T, berarti itu adalah untuk data panel. Kalau OLS, XT-nya tinggal dihilangkan, itu berarti pakai OLS atau kalau di data panel PLS, full square, atau LSDV. Itu masih pakai bisa OLS, ya LSDP juga, karena cuma menambahkan dummy. Maka XT-nya kita bisa hilangkan. Rect, language, expert, RE. Nah, ini adalah variabelnya apa? Kita mau meregresikan, dependennya adalah upah, independennya adalah lamanya pengalaman kerja, experience. Nah, jadi pakai data panel, teknik estimasinya random. Nah, kalau di Stata, kita tinggal ketik XTREG, berarti regresi data panel, dependennya language, terhadap expert, koma, pakainya random effect. Kalau pakai effect berarti apa? Koma FE. Kalau ini koma RE. Nah, ini orang yang ngerti akan bisa baca. Tapi kalau misalnya Anda cuma klik-klik di atas juga bisa. Estimate nanti ada semuanya, ada pilihan-pilihan. Jadi itu kan ada jendela, ya. Nah, di jendela itu kalau di Stata, jadi setiap software cuma punya satu jendela untuk ngolah data. Ini saya balik dulu ke e-views. Nah, ya. Kalau di e-views untuk ngolah data itu namanya apa? Namanya di sini proc. Quick. Benar ya, proc apa quick? Quick ya. Quick ya, Der ya. Kalau di e-views untuk ngolah datanya klik quick kan? Benar ya? Ya. Jadi semua yang bisa diolah e-views itu adalah apa yang tersedia di quick. Jadi kalau kita klik quick, nanti dia ada regresi, ada probit, logis segala macam, itu nanti kita klik. Nah, kalau di Minitab namanya apa? Stat ya kalau nggak salah ya. Saya lupa deh ya. SPSS analyze kalau nggak salah gitu. Jadi kemarin ada yang nanya SPSS. Nah, jadi setiap software itu cuma punya satu jendela. Kalau di SAS namanya run. Nah, ya. Jadi satu jendela itulah yang nanti tersedia semua tools atau alat analisis yang ada di software itu. Nah, kalau di Stata namanya apa? Nanti namanya statistics. Nah, kalau kita klik statistik di Stata, keluarlah ada yang namanya SEM, Structural Equation Modeling. Jadi kita nggak perlu pakai LISREL atau AMOS lagi orang-orang manajemen kalau sudah punya Stata. Karena model SEM, Structural Equation Modeling atau LISREL itu nggak perlu pakai lagi LISREL atau AMOS. Kan dulu kan terpisah, harus pakai software khusus. Yang model laten itu, yang banyak digunakan orang manajemen paling banyak skripsi pakai itu. SDM, marketing, ya orang-orang psikologi, orang-orang UPI, pendidikan, mana Pak Ani ya, Pak Ani pasti banyak mahasiswanya yang pakai tugas akhirnya dengan SEM. Karena kan kalau terkait psikologi, pendidikan itu kan variabelnya laten. Orang ditanya gitu ya. Kalau kita tanya ya, coba kita tanya ke responden. Ya, namanya Wati. Wati, kamu pinter nggak? Wati bisa jawab nggak?
Ya bisa aja suka-suka hati dia. Kalau dia optimis, orangnya dijawab ya saya pinter gitu ya. Nggak ada di dunia ini orang yang bodoh. Nah itu sih jawaban ngeles ya. Nah, tapi untuk tahu apakah dia pinter atau tidak pinter gitu ya, meskipun tadi benar juga ya semua orang sebetulnya pinter ya. Tapi katakanlah begitu aja contohnya ya. Nah maka kita punya indikator ya. Oke, IPK-nya di atas 3 enggak? Nah, nilai kalkulusnya minimal dapat B enggak? Misalnya ya. Kalau saya sih di kelas tuh paling sering gini kan. Coba kita tes nih Mas Dery. Dery, kamu kan saya udah nggak ngajar ekonomi syariah atau kuantitatif. Mana Mas Dery? Mas Dery? Iya, Pak. Ya. Kamu bertakwa nggak? Nggak bisa ditentuin. Soleh nggak? Insya Allah. Paling gitu Beriman jawabannya, Prof. nggak? Beriman. Beriman. Kenapa beriman? Dari hati. Indikatornya nggak bisa ini. Makanya kamu udah pakai ilmu hati ya. Siapa itu Iya. yang ngajarin ya? Oke. Nah, jadi kalau dulu saya ngajar ekonomi syariah, ya masih ngajar dulu kan metode kuantitatif, awal-awalnya saya dulu yang megang ya, sebelum ada kaderisasi ke dosen lain. Itu saya kasih contoh ya, apa indikator orang beriman Mas Dery? Oh, misalnya sholat 5 waktu. Terus? Ya, misalnya memenuhi itu, apa namanya, rukun iman. Kata siapa itu? Kamu ngarang-ngarang, makanya kalau dalam agama kan nggak boleh kamu udah syariah juga ya. Kata siapa itu memenuhi rukun iman ya? Nggak ada itu hadisnya ya. Gimana indikator orang beriman? Di mana adanya? Izin menjawab, Prof. Siapa ini yang mau jawab ini? Amin, Prof. Amin. Apa, Mas? Kalau melihat di Quran, kan ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, sehingga kalau ingin menguji iman ya maka kita akan melihatnya. Kalau nggak bisa Baru observasi, 70 itu Mas, belum 95 ya. 70. ya pertama observasi, kedua caranya Udah kita kejauhan, udah menanyakan. kemana lagi. Tadi udah 70, sekarang jadi 40 turun nilainya ya. Ya, ada Oke, jadi saya langsung to the indikator-indikatornya, Prof. point aja ya. Nah, sekarang di Al-Qur'an itu ada ya dasar untuk menentukan variabel manifest. Nah, yaitu surat jelas banget Al-Mu'minun. Nah, surat yang punya 2 nama itu salah satu surat yang punya 2 nama. Kan biasanya surat di Al-Qur'an kan cuma 1 nama kan? Nah, benar nggak Der? Kamu belajar nggak sih Der? Di ekonomi Islam itu ya. Kan, Jadi di muamalah, surat Al-Mu'minun surat keberapa Der? Surat berapa ya? Lupa Deri. Kamu mah Pak Irfan, 21. Pak Solah itu. 21. 21. Dari mana itu ngurang-ngurangin seenaknya ya? Pakai metode lu. 23. Surat pertama. 23 ya. Jadi surat 23 itu salah satu surat yang punya 2 nama ya. Nah, jadi di situ jelas itu definisi ya, qad aflahal mu'minun gitu ya. Siapa itu orang beriman. Nah, maka kalau kita mau bikin model SAM, latennya beriman atau tidak beriman nanti, maka manifestnya apa? Disitulah udah lengkap itu. Ya, menunaikan zakat, terus sholat, menjauhi perbuatan sia-sia. Nah, itulah. Kenapa itu penting? Kalau kita bikin model tadi SAM, ini untuk sedikit orang manajemen intermezzo ya. Nah, yang paling penting itu teorinya. Jadi kalau bikin model marketing, ngambilnya dari mana? Kotler atau Engel itu beda. Jangan dicampur adukan. Nah, setelah bukunya ada di Gramedia ditulis oleh orang Indonesia, Engel sama Kotler dicampur aduk perilaku konsumennya. Maka jadi nggak jelas. Nah, padahal manifest itu antara Engel sama Kotler nanti bisa beda teorinya. Kayak tadi, kalau kita beriman itu teorinya surat tadi, surat 23. Ya, jadi jangan karang-karang sendiri tadi pakai observasi mau apa gitu ya. Udah jelas. Nah, masih ingat nggak zamannya Soekarno kalau PKI itu disebut bahaya apa? Bahaya, kalau dari dia udah nggak tahu, dia kan milenial. Bahaya laten. Bahaya laten. Untuk mengatasi bahaya laten ada gerakan apa? Gerakan penumpasan. Nah, asal aja yang ngarang. Gerakan manifesto kan? Nah, itu kenapa? Nanti kalau di dalam model SAM, variabel yang tadi indikator itu kita sebut variabel manifest. Sedangkan variabel yang beriman tadi, variabel laten. Itu semua ya saya bilang gitu ya. Kalau di pendidikan, tanya sama Pak Adi ya. Terutama di UNJ ya. Itu disertasi lulusnya dengan model itu aja ya. Nah, nanti kebaruannya ubah 2 variabel. Itu sebetulnya bukan di situ sebetulnya novelty. Nah, itu ada di Stata. Di Stata juga ada yang namanya apa? Cluster, PCA, analisis faktor. Jadi kalau dulu kita harus pindah kan, kita harus pindah ke SAS. Kita harus olah multivariatnya di situ.
atau kemana. Nah, itulah gunanya SPSS. Kemarin ya ada yang nanya, SPSS itu untuk apa? SPSS bukan untuk ekonometrika, nggak ada dia time seriesnya, nggak ada dia data panelnya. Tapi SPSS untuk salah satunya multivariat. Kemarin saya agak terlewat, saya cuma mengilustrasikan yang non parametrik. Nah, multivariat itu ada di SPSS. Zaman dulu orang kalau ngolah cluster analisis, diskriminan, mau bikin segmen pasar, ya, prinsipal komponen itu pakai SPSS. Tapi semuanya ada di Stata. Jadi kesimpulannya, makanya saya waktu jadi wakil dekan di tahun 2014, fakultas itu dibelikanlah software Stata yang asli versi 14. Maka komputer di Fakultas Ekonomi Manajemen IPB itu menjamin labnya adalah yang terbaik di Indonesia. Kita punya 52 komputer dengan Stata yang original, 14 yang asli. Saya kemarin udah ke BINUS nggak sebanyak itu, tetap sebagian pakai laptop karena komputernya cuma beberapa yang asli ya. UI itu sudah out of date. Dulu yang paling bagus itu Trisakti kalau di Jakarta, tapi Trisakti kan sejak akhir tahun 90-an sudah agak kendor gitu ya. Jadi dulu paling bagus tuh Trisakti ekonometrikanya. Beberapa dosen ekonometrika yang bagus dulu itu adalah yang dari Trisakti. Nah, jadi saya ulangi ya, nanti kalau pakai Stata ya, ini tuh sudah komplit, ada untuk ekonometrika, ada untuk yang manajemen. Nah, ini yang banyak nggak tahu gitu loh. Sampai tadi model SAM yang kita bahas panjang lebar, karena ini banyak dipakai di marketing dan SDM, itu ada gitu di Stata. Nah, Stata itu inilah contohnya kalau untuk data panel. Kalau diajarin begini, insya Allah pasti bisa. Tadi saya bilang ya, XT-Reg, berarti regresi untuk data panel. Variabelnya, dependennya which. Itu yang pertama pasti dependen. Di Infuse juga sama. Yang berikutnya, kalau ini hanya satu independen, nanti tinggal tambahkan expert, age, atau apalagi gitu ya. Pendidikan, misalnya edu. Nah, koma, RE, itu artinya random. Oke? Nah, inilah uji Hausmann-nya. Jadi nanti ada prosedurnya. Nah, ini udah saya tulis ini begini. Kalau nggak bisa juga, Masya Allah ya, ini tinggal klik-klik sebetulnya. Tapi kalau mau nulis begini, XDirect, FE. Itu artinya apa? Fix. Lalu kita simpan fixnya. Estimate, store fix. Nah, lalu XDirect, language expert, RE. Itu berarti pakai random. Lalu baru Hausmann fix. Udah keluarlah uji Hausmann. Nah, coba lihat. Di Stata ditunjukkan itu. Rumus yang kita pelajari kemarin, coba lihat yang saya merahkan. Itulah yang kita pelajari kemarin, ya, yaitu apa? Di situ lihat ya, jangan baca C square. Nah, tapi apa? Chi square, C kuadrat. C kuadratnya apa? Dihitung dari nilai B kecil kurangi B besar. Itu artinya apa? Koefisien dari fix dan koefisien dari random. Lalu kemudian kita punya inverse dari matrik residual. Nah, dikali, itu kan min 1 itu adalah inverse artinya. Dikali lagi dengan selisih itu tadi. Keluarlah angka 5,84. Nah, pertanyaannya 5,84 ini besar atau kecil untuk menolak H0? Oh, kalau pakai software kita nggak usah lihat tabel C kuadratnya. Cukup lihat p-value. Berapa p-value? 0,0157. Dibulatkan jadi berapa? 0,02. Nah, 1 kurangi 0,02 berapa? 0,98. Berarti apa artinya? Pada 95% kita boleh menolak H0. Orang tadi boleh percayanya sampai 98. Tapi pada 99% dia tidak signifikan. Jadi kita yang pakai yang mana? Nah, kalau orang statistika ya pakai 95% aja asal konsisten itu sudah bagus. Ada yang pakai 99 itu terlalu tinggi. Nah, tapi jangan turunkan lagi dari 95. Nanti malah bingung. Coba. Ya, nah ini Pak siapa? Pak Mirza masih Pak Mirza ya? Atau itu di kolon 1 atau di kolon 2 Pak Mirza? Saya lupa ya. Di sini di kolon 2. Prof. Kolon 2 kan Pak Mirza ya? Sekarang, iya. Pak Mirza coba sekarang kalau Pak Mirza boleh pakai 90, boleh pakai 85 coba. Bingung kan? Nanti kalau keluarnya misalnya 0,07. Lah berarti yang dipakai apa? Kalau pakai 90 berarti yang kita pakai kita tolak. Ya kan? Berarti kita pakainya fix. Nah, tapi kalau saya pakai 95, saya pakainya random. Bingung nggak, Pak? Nah, makanya untuk tidak bingung, lazimnya, konvensinya sedunia itu bolehlah 95%. Nah, jadi kita jelas kalau patokannya itu. Saya waktu disertasi juga menghadapi hal yang sama. Karena 0,09, kalau saya nggak konsisten, 0,09 itu bisa jadi tolak H0 juga. Nah, tapi karena saya menetapkan standar saya 0,05. Maka waktu saya ketemu 0,09 saya tidak tolak H0. Nah, jadi kalau di sini itu di Stata dikeluarkan seperti ini. Nah, mengingatkan kita rumus kemarin.
Ya. Oke ya. Jadi di sini coba nih saya tanya ya. Coba lihat baris yang atas. Ya, teman-teman lihat baris yang atas. Oke. Di situ ada B kecil, ada B besar. Nah, itu artinya apa? Koefisien dari fix dan random tadi. Nah, berapa koefisien kita di dalam regresi yang kita estimasi ini? Karena kita cuma punya satu variabel independen, berarti kita cuma punya satu koefisien. Kalau dia nanti lebih dari satu, berarti dia lebih dari satu baris. Nah, oke, nanti ada cara perhitungannya dalam bentuk matriks. Ini karena kebetulan satu saja variabel independen, maka dia lebih sederhana. Oke, nah, jadi nanti tinggal dikali aja tuh selisihnya. Nah, inilah yang dulu saya bilang waktu EViews 4, belum ada uji Hausmann yang kita bisa klik seperti ini. Jadi kalau EViews 4 dulu ya, itu belum ada benda ini nih yang saya tampilkan di layar sekarang. Uji Hausmann di EViews. Maka kita pakai Excel manual ngitungnya tadi nilai C kuadratnya, Watt statistiknya. Tapi sekarang sejak EViews 5 sampai sekarang, kita udah tinggal klik. Nah, udah selesai. Oke? Yes. Nah, terakhir ini yang biasa selalu ditanyakan, apakah di dalam data panel kita melakukan uji asumsi? Di EViews ini memang tidak tersedia. Nah, jadi di EViews itu dia agak-agak tricky ya. Tetapi di Stata ini tersedia namanya apa? Uji misalnya kalau kita kemarin ya uji Gauss-Markov itu adalah uji heteroskedasitas dan autokorelasi. Udah itu aja. Kalau multikoliniaritas nggak boleh karena nggak ada istilahnya multikoliniaritas tes itu nggak ada tesnya. Ya pengujiannya itu sifatnya apa? Subjektif. Ya 0,8 0,9 aja orang bisa berdebat ya, tetapi oke lah pakai VIF indikator umum itu konvensi aja, tapi kita nggak punya kepastian, orang bisa berantem ya. Oke, jadi saya ulangi ya, kalau multikoliniaritas itu kalau saya dapat 7, kalau saya pakai 10 VIF sebagai batas, maka saya bilang tidak ada multikoliniaritas. Tapi saya kalau pakai 5, maka saya akan bilang ada multikoliniaritas. Kenapa? Karena nggak ada tolok ukur. Tapi kalau misalnya uji yang udah ada distribusi statistiknya, keluar p-value, jelas tadi 0,02, artinya apa? Kita boleh percaya sampai 98%, maka berarti dia nyata, karena kita biasanya pakai standar 95%. Itu bedanya. Jadi supaya betul-betul paham ya bahwa ya orang tuh ngotak-ngatik masalah itu karena penting. Nah, sekarang untuk data panel ini, apa kodenya atau sintaksnya? Yaitu XT-test-T3. Oke, jadi XT-test-3. Nah, test for group-wise heteroscedasticity in fixed effect regression model. Nah, kenapa dia spesifik pada fix? Nah, karena pada fix itu biasanya kita masih bisa menggunakan LSDV. Kalau pada random, nah kalau di EViews dulu orang tidak menguji ini kenapa? Karena dia kalau misalnya sudah pakai fix tapi dia JLS, kan fix itu boleh OLS, boleh JLS. Kalau random harus pakai JLS. Nah nanti JLS-nya banyak pilihan. Kalau itu nanti sudah dipilih dan kita ambil AIC yang paling kecil dari beberapa alternatif, maka itu sekaligus sudah mengatasi heteroskedastisitas. Nah, tetapi kalau untuk menguji saja, itu bisa. Ini satu bab ya di dalam Baltagi itu, ini satu bab ya uji asumsi ini ya. Nah, maka keluarlah apa? Nah, seperti biasa ya. Oke, kalau kita homo atau hetero Hanolnya sama, tetap di data panel pun Hanolnya homoskedastisitas. Berarti harapan kita apa? Nah, jangan tolak Hanol. Kita harapannya inginnya malah tidak tolak, kecuali Arshgars ya. Kalau Arshgars itu LM testnya harus tolak Hanol supaya ada heteronya, ada unsur heteronya baru bisa ke Gauss. Nah, kalau di sini kita tidak boleh tolak Hanol kalau pengen homo. Maka di sini keluar p-value 0,00 tolak Hanol. Berarti apa? Ada hetero. Makanya kita nanti harus pilih model yang lain, jangan pakai LSDV, mungkin pakai JLS-nya, bisa pakai SUR, bisa pakai wide approach segala macam ya. Nah, untuk autokorelasi ini juga sama. Oke, ada namanya Woolrich test for autocorrelation in panel data. Nanti itu dibahas dalam Baltagi. Ya, beberapa orang nanti mengamati ini. Nggak pernah tuh ada yang memperdalam multikoliniaritas. Silakan nanti baca. Nah, orang itu cuma memperdalam dua asumsi ini. Nanti namanya macam-macam, itulah jasanya dia. Nah, Hanolnya apa? Hanolnya adalah, tadi saya di hetero nanti harus bisa baca ya. Hanolnya apa itu?
H0-nya adalah sebetulnya homo sigma square ya. Jadi sigma kuadrat itu kan varians itu sama untuk semua I. Nah, kalau di sini autokorelasi H0-nya tidak ada autokorelasi. Berarti sama. Kita nggak boleh pengennya tolak H0. Kita pengennya kan tidak tolak H0. Tapi di sini p-value-nya 0,00. Berarti apa? Berarti kita tidak tolak H0 ada. Berarti kita tolak H0 karena 0,00. Nah, berarti apa? Ada autokorelasi. Nah, untuk yang autokorelasi di data panel kalau ditemukan, apa yang bisa kita lakukan? Kalau di regresi OLS kan menambahkan lag. Nah, sekarang kalau untuk data panel kita ketemu seperti itu, berarti kita tambahkan lag dari dependen sebagai independen. Berubahlah dia jadi dynamic, maka prosedurnya akan beda. Oke, nah ini yang dengan R. R, ada OLS, ada fix, ada random, lalu nanti kodenya di atas, di kanan itu, yang paling kanan ya, nanti dia codingnya ada country, year, berarti negara, tahun, lalu apa? Model sama dengan pooling, model sama dengan within, model sama dengan random. Nah, masih ingat nggak? R pakai bahasa apa? Within. Nah, oke, saya tunjukkan sedikit ya. Ini teori kita kemarin ya. Kalau di eViews kita pilih ya, fix, random, period, fix, random. Jadi mirip kan FEM sama rem. Nah, kalau di stata ya sebetulnya saya nggak tunjukkan di sini ya karena nggak kelihatan ya. Mungkin nanti kalau Anda zoom bisa kelihatan ya. Di stata tuh ada pilihan sama within, between, LSDV itu ada. Nah, di R juga sama. Coba lihat sekarang yang kanan atas. Nah, pooling itu adalah PLS. Saya bilang kan pool least squares. Fix itu kemarin kan ada 3 LSDV di teorinya yang paling atas, lalu within, lalu between. Nah, di sini yang dikeluarkan memang yang paling lazim adalah within group. Itulah yang paling lazim untuk fix. Lalu random. Nah, inilah yang pakai R, yang sudah open source. Ini yang nanti saya mau otak-atik selama tahun ini. Target saya sampai akhir tahun kita akan coba ubah ya. Wajah ekonometrika itu teman-teman metode kuantitatif itu nanti bisa semuanya nggak ada lagi yang pakai bajakan se-Indonesia ya. Lalu untuk uji Hausmann, nah ini ya, oke. Jadi pool test, kemudian pH test ya, kemudian PLM test, lalu di sini ada sintaksnya nanti ditulis begitu keluar. Sama, H0-nya tetap apa? H0-nya adalah random, H1-nya fix. Tolak H0 berarti yang benar adalah fix. Tidak tolak H0 berarti yang benar adalah random. Oke, kita bisa selesai lebih cepat 5 menit gitu ya. Oke. Jadi kita bisa tanya jawab ya lebih banyak juga boleh. Mau selesai lebih cepat, alhamdulillah ya. Kalau kita misalnya tanya jawab sekitar 20 menit, berarti kita bisa selesai jam 5:05-an atau 5:10. Jadi bisa lebih cepat. Oke, Mas Dery, saya rasa itu untuk sore ini. Terima kasih kawan-kawan. Jadi kita besok memang ya. Jadi kalau aplikasi hari ini sudah bisa mengestimasi data panel statik, sudah bisa melakukan uji Hausmann, sudah melihat tadi 3 software yang berbeda. Nah, besok sore kita akan cerita aplikasi yang data panel dinamik. Nah, nanti eViews-nya saya tunjukkan sedikit, lalu ada stata juga ada R-nya. Lalu interpretasi atau contohnya. Karena kalau untuk yang data panel statik ini ya interpretasinya sih mirip banget sama OLS biasa. Tetapi kalau yang dynamic itu nanti ada koefisien konvergensi ataupun yang lainnya, kelembaban, inersia. Nah, itu yang menarik diinterpretasikan. Lalu robustness-nya kalau untuk yang ini udah ada tadi saya tunjukkan uji hetero atau autokorelasi. Tapi kalau untuk yang dynamic besok itu yang kemarin ya. Konsistensi, validitas, dan juga bias. Itu kita besok lihat semua sore hari. Baru setelah itu kita selesai 12 kali kuliah ekonometrika dan 2 kali kuliah penulisan artikel ilmiah. Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan teman-teman kalau mau bertanya ya. Ya Pak, udah ada yang raise hand. Sudah, Pak silakan. Iwan. Dipanggil Ya, saja. Pak Iwan lagi. Ya. Baik. Dengan Iwan, Prof. Ya, Pak Iwan, paling rajin nih bertanya ya. Kecil ya. Silakan. Maaf, Prof. Dalam uji asumsi Galat itu apakah uji normalitas juga ada, Prof? Terima kasih.
Oke, baik. Kita lanjutkan ke yang lain. Silakan. Ya, selanjutnya Pak Indra Kelana. Indra Kelana. Ini kan kasih yang sama-sama aja nih yang nanya nih ya. Raise hand itu kan orang-orang itu gitu Iya, ya. Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya agak keras Mas Indra. Ya, ini Prof, saya mau nanya. Saya dari UIN, UIN Ya. Syarif Ciputat. Itu kan tadi kalau kalau pakai IFIS itu kan kata Prof tadi nggak ada ya untuk uji heteros dan juga uji Apanya? untuk uji hetero dan Oh ya, saya nggak tahu kalau IBUS yang terakhir berapa sih sekarang, 11 atau berapa? 12? 11 kayaknya sih Prof. 11 ya. Terus pertanyaannya? Ya, itu berarti kita apa yang harus kita lakukan Prof kalau di IFIS itu nggak ada berarti? Oke, baik. Nanti saya respon ya. Ya. Baik, berikutnya. Selanjutnya Mbak Marcelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mau tanya Silakan. Universitas Lampung, Prof, FEB. Salah satu manfaat panel kan adalah muncul individual untuk heterogeneity ya, Prof ya, lambda I. Nah, maksud saya itu nanti muncul di mana ya, Prof, ketika kita mengolahnya? Terima kasih, Prof. Baik, kita jawab dulu ya, 3 orang dulu. Ini masih kayak bisa banyak bertanya, Mas Dery, bisa 3 sesi. Tapi kalau cepat kita kan boleh selesai lebih cepat sekali-sekali. Kayak kuliah kan mahasiswa seneng dia kalau lebih cepat selesai ya. Oke. Baik, ini Mas Iwan ya. Oke, pertama Pak Iwan, normalitas itulah bedanya Gauss sama si Markov. Nanti tolong semua baca sendiri, jangan semua dari saya disuntik ya. Kan asumsinya namanya apa? Gauss Markov. Gauss dan Markov itu 2 orang. Nah, bedanya Gauss sama Markov itu adalah di aspek normality assumption-nya. Yang lebih dulu siapa? Gauss atau Markov? Nah, Gauss dulu. Nah, bedanya nanti Markov itu dengan Gauss itu di situ. Nanti silakan dicari mana yang bilang bahwa normality assumption itu bisa kita bukan kita abaikan gitu, tapi tidak menjadi bahasan penting lagi. Nah, makanya nanti itulah yang membedakan keduanya. Tetapi ya sebagian kalau misalnya terutama di OLS gitu ya. Jadi gini ya, OLS itu memang agak strict. PLS mungkin agak, makanya nanti kalau untuk jumlah sampel kecil namanya PLS, partial least squares. Dia tidak se-rigid OLS ya asumsinya. Nah, orang ada yang ingin menguji misalnya pakai Jakbera atau pakai kemarin kalau di ARIMA apa? Di ARIMA itu dia pakai apa? Dia pakai Elgin box, itu artinya dia sudah random gitu ya dan sebagainya ya. Jadi itu salah satu contoh. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah random pakai Elgin box, tidak tolak H0 gitu ya, itu mengasumsikan normalitinya sudah terpenuhi juga. Nah, ini biasanya penting untuk apa? Penting untuk peramalan. Ya. Nah, data panel ini untuk melihat keberagaman individu. Oke. Jadi sebetulnya adalah untuk apa? Untuk nanti ngelihat ke apa validitas gitu ya. Kalau misalnya dalam konteks ARIMA kemarin dia menangkap pattern atau tidak ya dari data. Makanya ada Elgin box itu. Oke, jadi nanti tolong dibaca sendiri ya. Nah, ini kalau misalnya nggak disebut-sebut, ya artinya kalau Bapak nulis jurnal nggak ada itu ya mudah-mudahan lancar, nggak bakal ditanyai oleh reviewer. Tapi kalau misalnya yang dikasih tahu di sini, ya itu berarti hal yang sangat penting, yang urgent atau memang harus dilakukan. Oke, Pak Indra Kelana, ini di EBUS. Ya, jadi gini, sebetulnya semua uji yang ada di OLS bisa diterapkan. Ya, masih ingat nggak? Saya waktu mengajarkan uji hetero dan autokorelasi di regresi OLS, itu filosofinya. Jadi sebetulnya kita plotkan aja data residual. Kita bisa kelihatan kok, kalau dia ada pattern, apakah trennya positif ataupun trennya negatif, itu artinya apa? Ada autokorelasi. Selesai. Residualnya kita plotkan. Itu yang saya lakukan waktu saya menggunakan GMM karena tidak ada R-square-nya. Ya, waktu saya pakai TSP, maka goodness of fit model itu untuk saya tunjukkan dengan apa? Mengkorelasikan nilai aktual dengan nilai fitted, nilai estimasi. Kalau korelasinya tinggi berarti modelnya itu kita bisa katakan fit. Ini model stokastik, jadi kita bisa bermain dengan itu. Tapi balik lagi membahas, kalau prosedur seperti LM test itu dipakai untuk data panel, dia ada kelemahannya.
Makanya tadi ada kan tadi siapa? Ulrich, dia bikin untuk autokorelasi, ya kan, untuk khusus data panel. Nah, maka sebaiknya apa? Ya kita pakai software yang lebih tinggi. Tapi persoalannya tadi saya kasih tahu begini, kalau misalnya ya kita sudah di e-views-nya, makanya nanti pada prakteknya apa? Teman-teman itu jarang sekali pakai yang namanya LSDV. Even untuk fix, pada saat pakai LSDV, kemudian pakai JLS, kemungkinan AIC-nya yang JLS akan lebih kecil, R-square-nya akan lebih tinggi, signifikansinya akan lebih banyak. Makanya cenderung orang akan langsung milih JLS. JLS-nya juga nanti di e-views bisa macam-macam. Nah, dari situ, maka sebetulnya uji asumsi hetero juga, kalau sudah JLS yang dipilih, so what next? Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau bisa pakai software yang lebih bagus seperti tadi ya, oke, ya Stata udah menyediakan lebih komplit ya, maka belajar. Dan Stata itu for Windows tinggal bisa diklik-klik. Makanya saya bikin buku ya, oke, awalnya cuma e-views, lalu ditambah Stata, terus sekarang ditambah R. Nah, udah ada juga ya, tinggal dilihat. Bu Marcelina, individual effect di mana? Nah, jadi gini, data panel itu bukan berarti kita ingin mengeluarkan efek individu. Nah, oke, jadi saya ulangi ya, inilah ekonometrika itu trikinya di situ. Bahwa kita mengconsider individual heterogeneity sehingga hasil kita tidak bias. Makanya di awal, kan yang saya sampaikan teorinya adalah, kalau kita datanya data panel, kita pakai PLS atau OLS, bisa jadi hasilnya bias, itu bahaya. Udah. Nah, kemudian di dalam teorinya, karena dia error components model, artinya apa? Dia mengasumsikan bahwa individual heterogeneity itu bisa bagian dari konstanta, bisa tetap sebagai random. Itu semua asumsi. Ya. Nah, maka isunya adalah bukan menghitung efek individu. Itu kesalahannya orang pakai data panel, mahasiswa nggak lulus ujian karena dia nggak ada efek individunya dikeluarkan. Kan ngaco, itu karena nggak ngerti, karena cuma baca jurnal dari yang dipublikasikan di Indonesia. Ya, nanti cari jurnal-jurnal yang zaman dulu juga tahun 80-an 90-an di luar negeri yang pakai data panel biasa, nggak ada mengartikan itu, membahas itu. Tapi kalau itu dikeluarkan bisa. Ya, tentu saja dia sebagai fix. Kalau dia sebagai random kan nggak bisa, dia bagian dari galat. Nah, gimana cara ngeluarinya? Tapi kalau dia merupakan fix yang benar tadi dari Hausman misalnya kita tolak nol, maka kita akan bisa keluarkan efek individu. Kenapa? Karena dia seperti dummy, yaitu beta 0 tambah efek individu. Maka dia adalah dummy. Itu tinggal dikeluarkan. Kalau di e-views namanya apa? Cross section effect. Bisa dikeluarkan. Ini minta aja. Jadi nanti standarnya siapa? Kalau provinsi, misalnya Jakarta, maka nanti kalau dia bicara PDRB, pasti nanti Aceh, Maluku, Papua itu negatif interceptnya. Dibanding Jakarta, artinya apa? Interceptnya lebih rendah. Tapi kalau misalnya yang Kalimantan Timur, ya bisa jadi positif karena dia lebih tinggi dari Jakarta. Nah, kalau itu fungsi konsumsi, itu jadi penting memang. Kenapa? Karena itulah teorinya Modigliani. Namanya apa? Lifestyle. Ya. Hipotesis ya. Jadi ada permanent income ya, kemudian ada tadi ya, life cycle theory namanya PLC ya. Oke. Nah, jadi life cycle ya, life cycle theory. Artinya apa? Sekarang saya tanya. Kalau di Jakarta orang nggak punya mesin cuci, pusing nggak? Apalagi di apartemen. Ah, nggak pusing Pak, kan sekarang udah ada laundry ya. Bukan itu pertanyaannya, siapa yang mau nge-laundry semua ya. Tetap aja dia perlu mesin cuci untuk cuci daleman segala macam. Tapi kalau di Sindang Barang tuh Cianjur Selatan ya, separohnya perempuannya itu jadi TKW. Orang nggak punya mesin cuci, pusing nggak? Ya mungkin nyucinya aja masih di sungai sebagian. Ya, oke. Nah itu namanya teori life cycle. Ya, beda ya. Kebutuhan minimumnya orang di Jakarta dengan di desa itu beda. Nah, dalam konteks fungsi itu, maka membicarakan cross section effect atau efek individu menjadi penting karena kita ingin menunjukkan bahwa memang life cycle-nya beda-beda. Itu yang saya sampaikan kemarin, punya pendapatan ya sebulan sekarang sudah bisa 30 juta ya. Maka ya
Kalau kata Dodit itu minum air putih muntah gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau makan itu misalnya nasi sama telur muntah. Nah, nasi harus sama fried chicken, sama steak. Nah, gitu ya. Baru bisa masuk. Tapi kalau punya gajinya cuma 3 juta, ya makanya masih pakai nasi telur. Itu kalau di dalam teori konsumsi ada orang dapat Nobel karena itu. Nah, di situ cross section effect jadi penting. Tetapi tadi motivasi panel bukan menghitung efek individu. Tapi kita men-consider efek individu sehingga estimasi kita nggak bias. Itu ya, tolong ya saya tekankan lagi ya. Jadi, how to consider individual heterogeneity so our estimations are not biased. Nah, nanti kalau misalnya data kita cross section wilayah, yang panel ini pun bias, kita harus pindah ke spasial. Makanya nanti ya teman-teman kalau mau belajar lebih dalam, ada lagi yang namanya spasial model. Itu sebetulnya mengatasi apa? Kelemahan panel karena datanya ada interaksi antar wilayah. Jadi kita mengamati misalnya pertumbuhan ekonomi. Ya, apakah Jawa Barat itu hanya ditentukan oleh kabupaten-kabupaten kota di Jawa Barat sendiri saja? Enggak, ya. Sebagian Jawa Barat itu ditentukan oleh ekonomi di Jakarta. Ya. Mau tahu kenapa? Mungkin 1 juta orang di Jakarta setiap bulan akan ngirim ke orang tuanya di Bandung, di Garut, di Tasik, atau tukang cukur yang dari Garut kerja di Jakarta. Nah, kapan pendapatan tukang cukur di Jakarta naik? Kalau ekonomi Jakarta bagus. Ya, kalau ekonomi Jakarta itu ambruk semua, ya, amburadul, ambiar, maka nggak ada yang cukur rambut ke salon, maka orang yang tukang cukur rambut di Garut, di Jakarta nggak punya pendapatan. Maka dia nggak bisa transfer uang ke Garut. Maka ekonomi Garut sangat ditentukan oleh ekonomi Jakarta karena apa? Ada orang yang nanti akan transfer income ke Garut. Nah, maka kalau nanti belajar makro, ya yang benar textbooknya, nanti akan diajarkan yang namanya transfer income. Contoh apa? Jerman. Jerman itu paling banyak apa? Istilahnya itu outflow. Jadi banyak outflow, capital outflow. Kenapa? Karena di Jerman itu banyak banget orang Turki. Nah, jadi salah satu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ke Eropa, kalau kita mau makan halal, itu yang paling mudah apa? Cari kebab Turki. Nah, di Jerman itu lebih banyak lagi orang Turkinya. Maka banyak sekali nanti pengaruh Jerman itu terhadap Turki. Once ekonomi Jerman itu slow down gitu ya, maka pasti Turki ada impact-nya. Indonesia tuh di ASEAN adalah negara yang paling buruk dalam diaspora. Ya. Jadi kalau misalnya nih ya ekonomi di negara maju itu kayak sekarang nih Amerika Serikat, ya kan? Amerika Serikat terpuruk sekali. Kita terpuruk, tapi pasti yang lebih terpuruk adalah Malaysia. Kenapa? Karena begitu banyak proporsi orang Malaysia yang kerja di Amerika. Nah, kita juga ada tapi nggak ada 1/10-nya Malaysia, nggak ada 1/5-nya Filipina. Nah, terakhir kalau kita misalnya ke ILO, saya pernah mewakili Indonesia untuk expert ya. Jadi saya mewakili government sebagai expert ya. Kita sidang seminggu di ILO ya. Kemudian saya tanya, di situ ada berapa orang Indonesia? Cuma 2. Kalau Filipina 15, Malaysia 20, nah, Singapura mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, itu kira-kira ya kalau kita mau bicara nanti sampai ke spatial effect. Nah, makanya adalah yang disebut dengan spatial econometrics. Nah, tujuannya adalah mengatasi kelemahannya lagi dari data panel. Tadi data panel mengatasi kelemahannya OLS, PLS. Oke ya, itulah yang disebut dengan model stokastik, kebenaran tidak ada yang absolut, all econometric models are wrong but some are useful. Oke, baik, mungkin satu sesi lagi aja Mas Dery, sesi kedua silakan. Baik Pak, selanjutnya silakan Mbak Alim. Alim ya, ini STIS kan? Ya, ayo. Ya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Halo, iya saya Alin yang kemarin dari Ayun. Saya mau tanya, iya, itu ada nggak sih metode yang untuk data panel itu yang mengakomodir direct and indirect effect, kayak misalkan mediation analysis kayak gitu. Sebab concern saya tuh ada nggak metode yang mengakomodir direct and indirect analysis seperti mediation analysis seperti itu yang bisa. Tapi untuk data panel, contohnya saya punya objektif kan
bagaimana fertility itu akan mempengaruhi growth, tapi dia tidak direct, dia akan melalui labor dulu gitu. Nah, awalnya saya menggunakan analisis mediation, tapi itu kan kebanyakan bukan untuk time series. Nah, terus kemudian discuss kemarin tuh disuggest untuk pakai interaction effect. Apakah interaction effect itu alternatif mediation analysis untuk meng-capture indirect analysis in terms of panel data atau time series seperti itu? Oke, berikutnya silakan. Terima kasih. Ya. Silahkan selanjutnya Mbak Dwi Rahmayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Perkenalkan, saya Dwi dari Universitas Semarang. Yang saya ingin mau tanyakan, Prof, terkait tadi pertanyaan Bu Marcelina untuk melihat efek antar individualnya, bolehkah ketika saya melakukan penelitian untuk melihat efek spillover, misalkan human capital kemudian? Ya, kemudian saya memasukkan provinsi di seluruh Indonesia, misalkan Jakarta itu sebagai benchmarknya. Apakah boleh saya memasukkan provinsi itu sebagai daminya? Kemudian yang kedua, Prof, untuk menganalisis asumsi Gauss-Markov itu ketika data panel terkena autocall ataupun heteros, apakah boleh saya langsung menggunakan robust dalam stata? Soalnya ada beberapa yang saya baca itu tinggal menambahkan robust di dalam sintaksnya seperti itu. Terima kasih. Oke. Berikutnya yang ketiga. Silakan selanjutnya Mbak Alvira Sofia. Oh ya, terima kasih. Saya Alvira Sofia dari Fakultas Ekonomi dari UPI Bandung. Saya mau menanyakan, Prof, mengenai kalimat dalam rumusan masalah ketika kita menggunakan teknik analisis panel, itu apakah ada kalimat-kalimat yang tertentu yang harus kita gunakan dalam rumusan masalahnya, atau misalnya dengan kata lain, ketika kita membaca riset orang lain, kita bisa mengidentifikasi, oh berarti dia menggunakan data panel dalam risetnya dengan atau melalui rumusan masalah yang digunakannya. Itu saja, terima kasih. Oke, jadi yang pertama ya Mbak Alim ya, kalau menurut saya sih itu tinggal dicari aja di Stata ya, oke, rasanya sih mungkin udah ada ya. Jadi software-software itu biasanya memang mengakomodir perkembangan terbaru. Nanti cek aja ya, mungkin kalau mediation effect apa kodenya, MEDEV atau apa, saya nggak tahu. Tapi kayaknya sih di Stata pasti ada ya, oke, karena itu kan cuma modifikasi aja. Jadi mau dia time series atau panel pasti bisa ya. Di Stata rasanya sih ada. Halo? Suaranya putus-putus ya, Der ya? Saya juga dengarnya. Halo? Mas Dery, putus-putus nggak dengar suara Mbak Alin? Iya, putus-putus. Iya, Mbak Alin suaranya putus-putus, bukan saya doang yang dengar putus-putus. Ini kayak di Stata itu, kenapa? Ya, di Stata kenapa? Di Stata ada tools untuk SEM, untuk analisis median effect ada. Untuk mediation, cuman effect, ada, iya saya sudah coba. Cuman apakah itu sesuai suitable untuk jenis data ekonomi yang time series atau enggak? Jadi persoalannya kan gini, sama kayak kemarin. Itu kayaknya saya nggak tahu. Dosennya orang manajemen apa ekonomi? Ekonomi sih, ekonomi pembangunan atau manajemen? Ekonomi. Bener ekonomi. Kalau disuggest sama dosennya sih pakainya interaction effect. Iya, saya khawatir dari kemarin diskusinya, saya membacanya dosennya ini kayak orang manajemen. Karena orang ekonomi itu, ya dia tidak terlalu fokus sama yang hal begitu. Nanti coba dilihat background-nya dia gitu ya. Karena yang namanya mediation effect, ya interaksi segala macam, atau yang kemarin ya, misalnya kita mau mengembangkan, oke, kita maunya fokusnya ASEAN saja. Why ASEAN gitu loh. Itu biasanya memang ya kalau orang manajemen semakin mikro. Itu makanya nanti tolong dilihat background-nya beliau ya. Ya khawatirnya, karena kalau misalnya nanti pertanyaannya sudah filosofi, ya kan, oke, itu semua yang namanya model itu kan tergantung pada asumsi kita. Oke, kita misalnya pakai data panel. Oke, memang kelemahannya karena dia seharusnya dia itu kan nggak bisa. Yang namanya orang meregresikan PDB pertumbuhan ekonomi dengan misalnya katakanlah IPM. Sorry, bukan IPM ya, IPM nanti nggak boleh. Misalnya apa?
ya kesehatan lah, status gizi gitu. Nah, apakah status gizi itu langsung kepada pertumbuhan ekonomi? Kan enggak. Status gizi itu ke produktivitas dulu, produktivitas baru ke pertumbuhan ekonomi. Nah, orang ekonomi pembangunan makro seringkali itu mengabaikan itu. Tapi kalau orang manajemen itu menjadi concern. Makanya muncul SEM itu. Oke, jadi gini, kayak saya tadi nanya nih, mana Mbak Alim ya, Mbak Alim. Mbak Alim. Iya. Mbak Alim Iya, cantik. Cantik Iya. nggak? Cantik. Tawa kan? Insya Allah. Kalau bagi orang ekonomi itu udah selesai gitu loh persoalannya. Kalau Mbak Alim ngaku cantik itu selesai gitu loh. Tapi kalau orang manajemen, bener nggak Mbak Alim ini cantik? Dilihat kan? Nah, mukanya, oh ternyata bener hidungnya maju, matanya belok. Jadi itu bedanya. Jadi itu pola pikirnya udah beda gitu loh. Makanya ada ekonomi, ilmu ekonomi itu tuh jadi gini ya. Ini joke aja. Akuntansi, manajemen, ekonomi itu 3 level ya. Yang paling jujur itu akuntansi. 10 tambah 3, 13. Nah, manajemen itu dia sudah mulai agak nipu-nipu dikit. Udah ada marketing, ya kan? Ada manajemen strategi, itu udah nggak bisa. Ya. Ekonomi itu yang paling absurd. Iya. Ya. Contoh paling absurdnya apa? Percaya nggak PDB per kapita kita $4.000? Artinya $4.000, nanti kalau dihitung-hitung, itu artinya setiap rumah itu, pendapatan itu 25 juta. Kan bohong banget. Berapa orang di Indonesia yang pendapatannya satu rumah tangga 25 juta? Kan nyampe 10%. Kenapa? Karena ada Tono itu menyebabkan apa? Kita disebutlah ekonominya middle income. Maka senanglah kita. Iya kan? Nah, makanya kemarin kita lagi rapat gitu ya di kementerian sampai gini. Kadang kita pengen disebut kaya dalam situasi tertentu, pengen bangga-banggaan. Tapi kalau udah mulai utang, udah mulai masalah bantuan, kita nanti ngakunya kita miskin. Jadi kita bilang ini negara nggak jelas, kadang ngaku kaya, kadang ngaku miskin. Ya, jadi tolong pertimbangan itu ya. Tapi nanti lihat aja, kayaknya sih kalau untuk data panel kayaknya sih ada si mediation effect ya. Jadi itu tuh memang pekerjaan-pekerjaan orang manajemen sebetulnya ya penelitiannya. Tapi kadang orang ekonomi sekarang suka itu juga gitu ya ke arah sana. Oke, jadi kalau di lihat ya, nah nanti cocok nggak cocoknya tadi balik ke filosofi. Ya kalau memang dosennya berbau pemikirannya seperti itu, ya mungkin harus diikuti. Ya udah ikuti ya. Yang penting lulus dulu ya. Nah kemudian tadi siapa ini dari spillover ya. Tadi siapa namanya UNS ya. Tadi saya namanya lupa nggak kecatat. Nah, kalau udah bahasa-bahasa spillover inilah yang namanya spasial, Mbak. Jadi yang namanya spillover, ya, itulah yang dibahas di spatial econometrics. Kita nggak bahas data panel. Tadi siapa yang nanya, Mbak? Mbak siapa? Dwi Rahmayani. Dari UNES bukan UNS. Oh, UNES. UNES mana sih? Semarang, kan? Iya. Ya, Universitas di Semarang. Tadi apa, Mbak? Spillover, kan? Nanyanya ya? Iya, Prof. Iya. Spillover itu nggak ada di data panel, kita nggak pernah bicara spillover effect. Spillover effect itu nanti banyak ke spasial, pakai GWR, Geographically Weighted Regression. Di situ baru dapat nanti spillover. Itu contohnya simpel banget. Tadi yang saya sampaikan ya, kalau misalnya di spasial itu kita ngasih daminya simpel. Bogor itu berbatasan dengan Cianjur, Sukabumi, tapi nggak berbatasan sama Garut. Maka daminya kalau Bogor Cianjur, Bogor Sukabumi dikasih 1-1, tapi Bogor Garut dikasih 0. Itu yang dimasukkan ke regresi. Itulah bentuk paling dasar spasial. Namanya apa? Tadi geographically weighted regression. Jadi kita bobot regresi kita dengan dami, apakah suatu daerah berbatasan atau enggak. Nah sekarang, apakah dampak ekonomi Bogor lebih besar pada Cianjur atau pada Garut, Mbak? Tentu pada Cianjur, karena dia berbatasan. Maka kita katakan spillover effect-nya lebih kuat. That's special. Nah, kalau di data panel kita nggak pernah ngomongin spillover, ya. Ya, gitu. Kayak tadi ada 2 ya. Satu lagi apa tadi? Nanya. Yang terkait asumsi Gauss-Markov, Prof. Misalkan panel itu terkena autocall dan heterosnya, apakah boleh saya langsung di dalam sintaksnya memasukkan robust atau R? Karena ada kalau itu sih kemudahan dari software, tapi kan tadi sudah ada tesnya. Ya, udah ada kan tesnya, kemudian robustnya itu biasanya kan dia pasti nyari kalau heteronya ada berarti JLS ya.
Oke. Kalau autokorelasi setahu saya ya itu improvementnya itu saya nggak tahu di Stata yang terakhir seperti apa, tapi logikanya nggak ada cara sampai sekarang itu autokorelasi selain first differencing ataupun tadi pakai lag. Itu setahu saya ya. Nah, saya nggak tahu yang dia maksudkan dengan robust untuk autokorelasi dia pakai apa lagi gitu. Nah, pelajari aja gitu ya dari artikel-artikel jurnal yang ada ya. Nah, itulah perkembangan software. Jadi gini ya, setiap nanti ada tambahan satu software, pasti itu ada artikel jurnal yang attach. Nah, kejar artikel jurnalnya itu. Paham ya? Iya, Prof. Ya. Nah, jadi kan saya nggak mungkin tahu semua. Kalau saya tahu semua, saya gila nanti ya. Nah, karena Stata berapa sekarang? 15 apa 16 versinya? 16, Prof. Nah, sudah 16 kan? Dulu saya waktu wakil dekan sekitar 6 tahun lalu, itu saya belikan itu masih Stata 14. Pasti ada bedanya gitu. Saya selalu dapat email sih untuk update Stata itu, tapi nggak selalu saya lihat. Nah, makanya nanti teman-teman, kalau ke Eropa, Singapura itu juga kadang ada yang namanya pelatihan Stata, tapi bayarnya 15 juta. Ya, itu pelatihannya mungkin 2 hari, tapi bayarnya 15 juta gitu ya. Nah, kita makanya mau bikin pelatihan itu dengan biaya berapa? 600.000. Nah, oke. Ya, kalau misalnya mau pinter ya mungkin 3 kali pelatihan lah ya. Itu berarti bayar 1.800.000 gitu ya. Nah, itu contoh bisa pakai apa Stata dipilih artikel. Tapi masih ada juga tuh saya kan udah detail. Coba saya tanya ya. Udah ngerti nggak sih pengumuman kan sampai saya bikin tuh A.1 1 sesi, A.2 1 sesi. Jadi kalau A.1, A.2, B3 berarti 3 sesi. Tapi ada itu masih yang nyontreng semua tapi bayarnya 600.000 ya udahlah ya maklum aja ya. Oke. Nah, terakhir Afrifa. Tadi apa Mbak? Afrifa tadi mana orang? Alvira tadi nanya apa? Mengenai rumusan masalah kalau kita menggunakan data panel sebagai teknik analisisnya, itu apakah rumusan masalahnya ada kalimat tertentu yang harus kita gunakan, maksudnya atau kita bisa mengidentifikasi kalau itu maksudnya gimana? Rumusan masalah di bab 1. Iya, di bab 1 betul. Skripsi atau tesis gitu ya. Nah, ini juga ya. Jadi, kan saya udah bilang ya, yang namanya penelitian itu berangkat dari memang permasalahan dan tujuan. Dari permasalahan dan tujuan nanti kita tentukan metode. Jadi, tentang data panel itu akan menjawab tujuan itu bukan di bab 1. Itu adanya di kerangka pemikiran atau di metode. Nah, kecuali kalau skripsinya pengen bikin statistik atau uji baru untuk data panel kayak tadi kan. Nah, maka temuannya adalah memang itu. Maka dari awal latar belakangnya juga udah beda. Rumusan masalahnya adalah mungkin pertanyaannya apa? Apakah ada metode yang terbaik untuk menjawab mediation effect? Misalnya itu, ya itu boleh, berarti penelitiannya tentang itu. Kalau penelitiannya cuma tentang dampak infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi kabupaten di Jawa Timur, nah, terus perumusan masalahnya, ya, apakah data panel dapat digunakan yang nggak relevan? Jadi perumusan masalahnya adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten di Jawa Timur. Ada yang maju sekali, ada yang senjang. Udah dibikinkan Suramadu, tetap aja yang di seberang Madura itu, di seberang Surabaya masih ketinggalan, Sampang masih hampir sama. Ya paling yang maju Bangkalan. Nah, itulah perumusan masalah kalau Anda nanti mau merumuskan. Nanti di kerangka berpikir, karena kita bicara banyak kabupaten, kemudian datanya beberapa tahun, maka nanti tidak hanya pakai PLS, tapi nanti akan pakai data panel supaya hasilnya lebih robust, tidak bias koefisiennya. Nah, itu di metode atau di kerangka berpikir, bukan di bab 1. Kira-kira begitu, Mbak. Makanya nanti besok kita akan bahas juga jurnal. Kan kemarin sudah bahas tuh artikel jurnal minggu lalu. Pendahuluan tuh isinya apa? Nggak ada ngomong-ngomongin metode. Besok pagi baru kita bicarakan tinjauan pustaka, metode, dan kesimpulan. Nah, itulah besok kita diskusikan. Ya. Jadi kalau deskripsi di artikel jurnal sama. Kita nggak nyebut-nyebut metode. Kecuali kalau kebaharuan riset kita itu memang itu. Tapi menggunakan, Pak, di universitas saya kan saya baru pertama yang pakai dynamic panel. Nah, ya udah skripsinya berarti cuma untuk dibaca di universitas itu. Kan nggak mau, kan nanti mau masuk ke repository, dibaca se-Indonesia, sedunia, abstraknya dalam bahasa Inggris atau ringkasannya. Ya kan malu-maluin, nanti mereka bilang, ya kamu orang udah 20 tahun pakai gitu ya. Nah, mungkin itu ya, jadi tidak perlu disebutkan ya, oke, dalam rumusan masalah.
Saya rasa cukup ya Mas Dery. Ini juga ternyata sudah mau 5 menit lagi jam 5.15. Baik, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Kita masih bisa ketemu besok ya, pagi jam 9. Itu terkait dengan penulisan ilmiah. Tadi yang saya sampaikan, apa sih sebetulnya isi metode, apa isi tinjauan pustaka, bagaimana merumuskan kesimpulan, dan saya juga nanti akan memberikan tips menulis indah. Oh ya, ada satu contoh brief policy ya, tentang brief policy yang nanti saya filenya mungkin besok setelah kuliah nanti saya akan sampaikan ya contohnya. Kemudian besok kita 2 kali, baru sorenya kita lanjutkan dengan kuliah terakhir kita ekonometrika, aplikasi untuk dynamic panel data. Nah, nanti kita penting bisa... itu Prof, brief policy-nya. Apa? Brief policy-nya penting, Prof. Insya Allah. Nah, jangan bribe. Kalau bribe policy, kalau bribe policy itu orang nanti jadi korupsi semua. Kebijakan untuk mendorong bribe. Nah, brief policy ya. Siap. Apa-apa ya. Siap, Sambil pelan-pelan kita lurusin pronunciation-nya ya. Jadi brief policy itu adalah ringkasan eksekutif 3-4 halaman yang nanti dibaca oleh dirjen atau menteri atau oleh presiden gitu ya. Nah, saya nanti akan kasih contoh setelah kita teori besok menulis indah. Nanti kita akan posting karena besok untuk yang ID malam ini Mas Dery akan cuma posting yang buat pagi dulu. Nanti setelah itu karena kalau nggak kacau nanti salah klik aja angka heboh gitu ya. Nanti agak siang mungkin jam 11-nya kita akan bagikan brief policy-nya sama kemudian ID-nya. Nah, brief policy itu yang saya koreksi waktu saya tahun lalu penelitian yang tentang nilai tukar itu yang kemudian dosen-dosen muda sebetulnya yang menulis draft dulu tapi kemudian saya koreksi ya. Meskipun tetap masih ada kekurangan pasti ya, nggak mungkin sempurna ya. Jadi satu kalimat itu maksimum 2 baris dan seterusnya itu nanti ada di tips menulis indah. Jadi kalau teman-teman bikin kalimat itu kadang 1 alinea baru titik. Jadi 10 baris. Nah, kalau baca, aduh bukan habis napas lagi, pingsan ya. Nah, karena kan kita kan stop itu cuma titik. Nah, ya kalau koma stop sebentar. Nah, itu yang besok kita juga lihat. Baik, saya rasa itu untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, terima kasih atas semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir daus nona. Waalaikumsalam. Hampir daus. Si Prof. Si Prof. Assalamualaikum. Kasih Prof. Pagi ya jam 9. Banyak Prof. Ya, Prof. Kita ada kuliah. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Itu banyak banget tuh di kerdus. Iya. Kan ya? Di depan banyak banget ya. Nggak percaya.